Dia lahir bukan di Jerman, melainkan di Braunau am Inn, Austria, pada 20 April 1889. Masa kecilnya diwarnai oleh hubungan yang sangat buruk dengan ayahnya yang keras dan otoriter, yang sering memukulnya. Sebaliknya, dia sangat memuja ibunya, Clara, yang digambarkan sebagai sosok yang lembut dan penyayang. Dia memiliki mimpi besar untuk menjadi seorang seniman, sebuah cita-cita yang ditentang keras oleh ayahnya yang menginginkannya menjadi pegawai negeri. Kematian adik laki-lakinya, Edmund, karena campak saat dia berusia 11 tahun, mengubahnya dari seorang anak yang percaya diri menjadi pribadi yang murung dan pendiam. Dia adalah satu-satunya dari 4 saudara kandungnya yang bertahan hidup hingga dewasa, yang lain meninggal saat masih bayi. Setelah ayahnya meninggal, dia pindah ke Wina, Austria, untuk mengejar mimpinya masuk ke Akademi Seni Rupa. Mimpinya hancur. Dia ditolak masuk akademi tersebut sebanyak 2 kali, dengan alasan lukisannya tidak memuaskan dan kurangnya bakat dalam menggambar potret manusia. Penolakan ini menjadi pukulan telak yang menumbuhkan rasa frustrasi dan kebencian mendalam dalam dirinya. Selama di Wina, dia hidup dalam kemiskinan ekstrim, tidur di penampungan tunawisma, dan bertahan hidup dengan menjual lukisan kartu posnya. Disinilah, di tengah kemelaratan Wina yang multikultural, benih-benih antisemitisme dan kebencian rasial mulai tumbuh subur dalam pikirannya. Dia mulai menyalahkan orang-orang Yahudi atas kegagalan pribadinya dan masalah ekonomi yang melanda masyarakat. Untuk menghindari wajib militer di Austria, dia melarikan diri ke Munich, Jerman pada tahun 1913. Ketika Perang Dunia I pecah, dia dengan sukarela mendaftar di Angkatan Darat Jerman meskipun masih warga negara Austria. Dia bertugas sebagai pembawa pesan di garis depan, salah satu pekerjaan paling berbahaya dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dia dianugerahi medali salib besi Iron Cross kelas pertama, sebuah penghargaan yang sangat jarang diberikan kepada prajurit berpangkat rendah seperti dirinya. Pada tahun 1918, dia menjadi korban serangan gas mustard yang membuatnya buta sementara. Saat dia dirawat di rumah sakit, dia mendengar berita kekalahan Jerman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pengkhianatan dari dalam oleh politisi dan kaum Yahudi yang semakin memperkuat kebenciannya. Setelah perang, dia bekerja sebagai mata-mata untuk militer, ditugaskan untuk menyusup ke partai-partai politik kecil. Salah satu targetnya adalah Partai Pekerja Jerman. Namun alih-alih hanya memata-matai, dia justru bergabung dan dengan cepat mendominasi partai tersebut. Dia menemukan bakat terpendamnya, kemampuan berpidato yang mampu memukau dan menghasut massa. Dia mengubah nama partai menjadi Partai Pekerja Nasionalis Sosialis Jerman, atau yang lebih dikenal sebagai Partai Nazi, dan menciptakan bendera swastika yang ikonik. Pada tahun 1923, dia memimpin sebuah upaya kudeta kecil yang gagal di Munich, yang dikenal sebagai Beer Hall Putsch. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, namun hanya menjalani 9 bulan dalam kondisi yang sangat nyaman. Di dalam penjara, dia mendiktakan buku manifesto politiknya yang penuh kebencian, Mein Kampf, Perjuanganku, kepada wakilnya, Rudolf Hess. Dia adalah seorang vegetarian yang ketat, tidak merokok, dan tidak minum alkohol. Sebuah citra yang dia bangun untuk menunjukkan disiplin diri. Dia memiliki fobia terhadap kucing, ailurofobia. Dia sangat paranoid terhadap racun dan akan menyuruh orang lain untuk mencicipi makanannya terlebih dahulu. Dia memiliki hubungan yang sangat posesif dan mungkin tidak pantas dengan keponakannya, Geli Raubal. Kematian Geli akibat bunuh diri pada tahun 1931 membuat dia sangat terpukul. Kesehatannya sangat bergantung pada dokternya, Theodor Morel, yang memberinya suntikan harian berisi 70 hingga 90 jenis zat, termasuk vitamin, hormon, hingga zat adiktif seperti kokain dan amfetamin. Dia menderita masalah pencernaan kronis dan perut kembung yang parah sepanjang hidupnya. Dia sangat menyukai film, terutama film-film King Kong dan komedi dari luar negeri, meskipun film-film tersebut dilarang untuk rakyatnya. Dia tidak pernah mengunjungi satupun kamp konsentrasi yang dia perintahkan untuk dibangun. Dia menjadikan selir Jerman pada tahun 1933 secara legal, bukan melalui kudeta. Kurang dari sebulan setelah berkuasa,
Dia menggunakan insiden terbakarnya gedung parlemen, Riksdag, sebagai alasan untuk menangguhkan hak-hak sipil dan memulai kediktatoran. Dia dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time pada tahun 1938, setahun sebelum dia memulai Perang Dunia II. Dia adalah penggagas mobil Volkswagen, mobil rakyat, sebuah proyek untuk menyediakan mobil murah bagi warga Jerman. Dia selamat dari lebih dari 42 upaya pembunuhan yang tercatat selama hidupnya. Upaya paling terkenal adalah plot bom 20 Juli 1944 yang dipimpin oleh Klaus von Stauffenberg. Ledakan bom dalam plot tersebut hanya menyebabkan celananya robek dan gendang telinganya pecah, yang semakin memperkuat keyakinannya bahwa takdir melindunginya. Dia tidak pernah mengizinkan dirinya difoto saat memakai kacamata baca karena takut terlihat lemah. Selama perang, dia sangat jarang tampil di depan publik dan menghabiskan sebagian besar waktunya terisolasi di markas militernya Wolfslayer. Menjelang akhir perang, kondisi fisik dan mentalnya menurun drastis. Tangan kirinya gemetar tak terkendali yang diyakini sebagai gejala penyakit Parkinson. Dia tetap berada di bunker bawah tanahnya atau Führerbunker di Berlin saat pasukan Soviet mengepung kota. Di dalam bunker, pada 29 April 1945, dia akhirnya menikahi kekasih lamanya, Eva Braun, dalam sebuah upacara singkat. Sesaat setelah menikah, dia mendiktekan wasiat terakhirnya, menyalahkan seluruh peperangan kepada kaum Yahudi internasional. Dia menguji kapsul sianida pada anjing gembala Jerman kesayangannya, Blondie, untuk memastikan racunnya bekerja. Dia memberikan instruksi yang sangat spesifik agar tubuhnya dan tubuh Eva Braun dibakar setelah kematian mereka. Dia takut tubuhnya akan ditangkap oleh Soviet dan dipajang di Moskow, seperti yang terjadi pada jenazah Benito Mussolini di Italia. Kurang dari 40 jam setelah menikah, dia dan Eva Braun bunuh diri bersama. Identitas sang tiran. Pria ini adalah Adolf Hitler, Führer dan Kanselir Jerman, pemimpin partai Nazi dan arsitek utama di balik Perang Dunia II dan Holocaust yang menewaskan jutaan orang. Kondisinya saat ini adalah meninggal dunia. Dia meninggal pada 30 April 1945 di bunkernya di Berlin. Dia menembak dirinya di kepala. Sementara istrinya, Eva Braun, meninggal karena menelan sianida. Sesuai wasiatnya, jenazah mereka dibakar oleh para pengikutnya. Meskipun tubuh fisiknya telah tiada, ideologi kebenciannya meninggalkan luka permanen dalam sejarah dan menjadi peringatan abadi tentang bagaimana kejahatan ekstrim dapat muncul dari satu individu.